Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dokter Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku, agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati tuh kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain. Terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya juga seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Enggak. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini dia dihujat. Nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Jadi gini, aku bukan tipikal orang yang konvensional. Bagiku ini adalah keyakinan. Dan setiap orang tuh punya keyakinan tuh berbeda-beda. Yang kita kejar itu adalah akhirat surga. Percuma kalian mengejar agama, keyakinan kalian, tapi sambil menunjuk orang lain, menyudutkan orang lain, sampai dengan amarah, dengan kebencian. Nah itu yang aku nggak mau sih. Mereka bilang, ini istrinya durhaka nih, nggak masuk surga. Itu durhaka termasuk ya? Iya, gara-gara suaminya masuk, dia harus ikut dong katanya kayak gitu. Aku sekali lagi, ketika aku belajar dan mengambil keyakinan apapun, aku juga akan open ya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo.
Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapet tentangan nggak dapet? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustaz Khalid. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu kawan saya. Menjawabnya, puluh. Langsung aja. Ada satu mall saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Jadi pelajaran. Jangan, ya. Tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz Utas, siapa-siapa bukan. Hidayah hanya milik Allah. Yang saya pelajari, ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya yakini dan saya jalankan gitu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Doni? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Ya. Gantian podcast. Siap. Thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mutlak dalam genggaman Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki dan mencabut hidayah daripada orang yang dikehendaki. Seluruh nabi berkumpul siang dan malam berjuang untuk memberi hidayah satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Nuh AS tidak kuasa memberi hidayah anak istrinya. Nabi Ibrahim AS tidak mampu untuk meyakinkan orang tuanya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi apabila ada orang dapat hidayah, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sangka baik kepada Allah, itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan sangka baik kepada hamba Allah. Jangan kita menuduh orang, oh dia berpura-pura, dia takut ini, dia karena ini. Pernah terjadi ketika dalam sebuah peperangan dulu ya, seorang sahabat berhadapan dengan musuh. Kemudian ketika musuh itu hendak dibunuh, dia langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sahabat tadi kata, oh ini pura-pura nih, takut mati nih, untuk menyelamatkan nyawanya nih, dia syahadat nih, dipenggal, dibunuh. Dan Rasulullah SAW begitu marah kepada sahabat tadi, hadirin sekalian. Nabi bertanya, apakah kamu sudah membelah hatinya, melihat hatinya? Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar kemarin Dr. Richard Lee masuk Islam, kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa kamu? Ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam zona fitnah ya. Dibayar berapa kamu? Nauzubillah min zalik. Saya ini dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi Muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam. Dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap. Langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok nih, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Kohani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara Muslim semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.